Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Doakan semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar meskipun dalam situasi daring ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi baru yakni matriks. Kompetensi dasar 3.3 Menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar dengan matriks, perkalian matriks dengan matriks, serta transpos matriks. 4.3 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu memahami konsep matriks dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu memahami operasi-operasi matriks beserta sifat-sifatnya dengan cermat. Matriks adalah susunan bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun dalam baris dan kolom dan ditempatkan di dalam kurung biasa atau kurung siku. Matriks biasanya dinotasikan dengan huruf kapital. Contohnya seperti gambar di samping ini. Matriks di samping merupakan cara penulisan matriks secara umum. Dapat disimak bersama bahwa matriks A terdiri atas M baris dan N kolom, sehingga dapat dikatakan matriks A memiliki ordo M kali N dan dapat dituliskan A M kali N. Nah, matriks di samping memiliki 2 baris dan 2 kolom, sehingga dapat dituliskan matriks B memiliki ordo 2 kali 2 dan matriks C memiliki 3 baris dan 2 kolom, sehingga dapat dituliskan ordo matriks C ialah 3 kali 2. Elemen manakah yang berada di baris ketiga, kolom kedua? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah 18. Macam-macam matriks. Golongan yang pertama ialah berdasarkan banyak baris dan banyak kolom. Jenis matriks yang pertama ialah matriks baris. Matriks baris hanya memiliki 1 baris saja dan n kolom, sehingga ordonya ialah 1 kali n. Matriks di samping merupakan salah satu jenis matriks baris yang memiliki ordo 1 kali 4. Nah, matriks yang kedua ialah matriks kolom. Matriks kolom hanya terdiri atas 1 kolom dan M baris, sehingga ordonya ialah M kali 1. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang memiliki banyak kolom yang tidak sama dengan banyak baris, sehingga ordonya dapat dituliskan dengan M kali N. Nah, pada matriks di samping memiliki ordo 2 kali 3, artinya memiliki 2 baris dan 3 kolom. Nah, yang keempat adalah matriks persegi. Matriks persegi ialah matriks yang memiliki banyak baris sama dengan banyak kolom, atau matriks yang biasa disebut dengan matriks ordo n kali n. Dalam matriks persegi, elemen yang terletak pada garis hubung antara elemen yang berada pada baris pertama, kolom pertama, dan elemen pada baris ke N dan kolom ke N disebut diagonal utama.
Sedangkan diagonal yang memiliki garis hubung antara elemen pada baris pertama kolom ke N dan elemen pada baris ke N kolom pertama disebut diagonal samping. Golongan yang kedua ialah matriks berdasarkan pola elemen-elemen. Yang pertama ialah matriks 0. Matriks 0 ialah matriks yang elemen-elemennya bernilai 0. Yang kedua ialah matriks diagonal. Matriks diagonal ialah matriks yang elemen pada diagonal utamanya tidak semuanya bernilai 0, tapi di luar diagonal utama itu harus bernilai 0. Yang ketiga ialah matriks identitas. Matriks identitas ialah matriks di mana elemen pada diagonal utamanya harus bernilai 1, sedangkan elemen di luar diagonal utama harus bernilai 0. Yang keempat ialah matriks segitiga. Matriks segitiga terdiri atas matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Matriks segitiga atas ialah suatu matriks yang memiliki ordo n kali n atau biasa kita sebut dengan matriks persegi, yang mana elemen-elemen yang terletak di bawah diagonal utama itu bernilai 0. Sedangkan matriks segitiga bawah ialah suatu matriks yang berordo n kali n atau biasa kita sebut dengan matriks persegi, yang mana elemen-elemen yang terletak di atas diagonal utama harus bernilai 0. Selanjutnya ialah transpos matriks. Transpos matriks artinya mengubah susunan suatu matriks yang mana elemen pada baris diubah menjadi elemen pada kolom. Misalkan terdapat suatu matriks A. Suatu matriks A jika ingin ditranspos, maka elemen pada baris diubah posisinya menjadi elemen pada kolom. Nah, hasilnya akan menjadi matriks A pangkat T atau penulisannya bisa matriks A aksen. Selanjutnya ialah kesamaan dua matriks. Dua buah matriks dikatakan sama apabila memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah harus memiliki ordo yang sama. Syarat yang kedua ialah elemen yang terletak pada matriks yang pertama dan pada matriks yang kedua harus memiliki nilai yang sama. Contohnya seperti di samping ini. Nah, jika ada permasalahan seperti di samping, bagaimana cara penyelesaiannya? Jadi, pada soal ini kita akan menggunakan metode kesamaan matriks. Pertama, kita tulis terlebih dahulu matriks P sama dengan matriks Q. Kemudian kita pasangkan yang satu elemen. Karena pada soal hanya diminta mencari nilai X dan Y-nya saja, maka kita cukup menuliskan X ditambah Y sama dengan 1 dan X dikurangi Y sama dengan 3. Lalu kita gunakan metode eliminasi untuk mencari salah satu variabel. Nah, setelah itu kita substitusikan variabel yang tadi sudah didapat ke dalam persamaan pertama atau kedua. Nah, pada akhirnya kita dapatkan nilai X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan negatif 1. Seperti itu. Nah, sampailah kita pada pembahasan operasi matriks. Operasi matriks terdiri dari penjumlahan matriks, pengurangan matriks, perkalian skalar dengan matriks, dan yang terakhir ialah perkalian matriks dengan matriks. Yang pertama ialah penjumlahan matriks. Dua atau lebih matriks dapat dijumlahkan apabila matriks-matriks tersebut memiliki ordo yang sama. Hasil penjumlahan matriks tersebut akan menghasilkan matriks berordo sama dengan ordo pada matriks sebelumnya sebelum dijumlahkan.
Yang kedua ialah pengurangan matriks. Mirip seperti penjumlahan matriks, pengurangan matriks harus terdiri dari matriks-matriks yang memiliki ordo yang sama, karena hasil pengurangannya akan menghasilkan suatu matriks dengan ordo yang sama seperti ordo matriks sebelumnya yang belum dikurangkan. Nah, yang ketiga ialah perkalian skalar dengan matriks. Jika A adalah sebuah matriks dan K adalah suatu bilangan real, maka hasil perkalian skala dengan matriks akan menghasilkan sebuah matriks baru dengan cara mengalihkan setiap elemen-elemen pada matriks A dengan skalar K. Yang keempat ialah perkalian matriks dengan matriks. Perkalian matriks dengan matriks hanya dapat dilakukan apabila jumlah kolom pada matriks yang pertama sama dengan jumlah baris matriks yang kedua. Nah, misalkan terdapat suatu matriks A dengan ordo M kali N dikalikan dengan suatu matriks B yang memiliki ordo N kali O. Nah, maka hasil perkaliannya ialah sebuah matriks baru yang memiliki ordo M kali O. Nah, tadi kita sudah mempelajari konsep matriks, notasi dan ordo matriks, jenis-jenis matriks, transpos matriks, kesamaan dua matriks, dan operasi-operasi pada matriks. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.